Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kemarin adik saya memberikan satu hasil penelitian terhadap perilaku masyarakat dalam bermedsos. Menarik sekali. Jadi saya ingin sekali menanyakan hal ini kepada Ustadz Adi Warman. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, kemarin Sonita adik saya memberikan sebuah hasil penelitian Ustadz mengenai behavior, bagaimana masyarakat kita mempergunakan kegunaan internet, terutama medsos. Kalau internet memang untuk mencari informasi, tapi di medsosnya ini, sebentar saya takut salah, dari saudara Andi, siapa nanti tahu tanda ada di sini, yang mengatakan bahwa pengguna internet itu 58,9% cuman untuk menghabiskan waktu. Begitu. Terus untuk mencari tahu apa yang orang lagi ngomongin apa gitu, 48%. Kemudian keeping in touch. Terus macam-macam lah, macam-macam. Tapi kebanyakan hal-hal yang baik itu hanya sekitar 10%, 30%, 20%. Hal-hal yang baik gitu loh, dan misalnya mencari informasi tentang sesuatu secara spesifik kayak gitu, itu hanya. Menurut Ustadz, ini bagaimana kondisi ini, terutama kalau di bulan Ramadan Ustadz, kita sambil nunggu berbuka kita malah browsing gitu Ustadz. Masya Allah. Ya, ini sebetulnya kita telah diingatkan oleh Allah dalam sebuah surah di dalam Al-Quran. Ini sangat terkenal sekali. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, demi waktu, kata Allah, sungguh ini manusia semua dalam keadaan merugi kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Ini kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Yang belakangan itu lanjutannya lah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke? Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Karena kalau kita melewatkan waktu itu berlalu demikian saja, tanpa melakukan dua hal tadi, beriman dan beramal soleh, kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Ada dua nikmat yang kita tidak memahami, tidak menyadari kedua nikmat ini, kecuali ketika kedua nikmat ini hilang dari diri kita. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Waktu sehat kita nggak sadar tuh bahwa kesehatan itu adalah nikmat. Waktu udah sakit baru kita merasakan betapa susahnya hilangnya nikmat sehat. Begitu juga waktu luang. Waktu luang kita nggak sadar bahwa itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita udah kepepet-pepet waktu, udah kejepit-jepit waktu, baru kita menyadari betapa nikmatnya waktu luang tersebut. Imam Sya'rani dalam kitab yang beliau tulis, yaitu Anwarul Qudsiyah. Imam Sya'rani dalam kitab tersebut mengutip kisah yang dialami oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini adalah seorang ahli fikih besar, fuqaha besar, pendiri mazhab Syafi'iyah. Benar. Imam Syafi'i, walaupun beliau ini seorang ahli fikih besar, tapi beliau ini sering dan suka ngumpul-ngumpul di kalangan kaum sufi. Ini. Sehingga para ahli-ahli, ulama-ulama besar lainnya bertanya pada Imam Syafi'i, "Ya Imam, kenapa Anda kok senang ngumpul-ngumpul sama kaum sufi itu? Apa yang kau dapat dari kumpul-kumpulmu dengan para kaum sufi tersebut?" Ini yang diceritakan oleh Imam Sya'rani dalam kitab yang tadi kita sebut ya. Apa jawaban Imam Syafi'i? Aku mendapatkan dua hal dari kaum sufi tersebut. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, aku mendapatkan perkataan dari orang-orang sufi ini yang mengatakan waktu itu ibarat pedang. Kalau engkau tidak mampu, tidak mahir, tidak pandai menggunakan pedang tersebut, niscaya pedang tersebut akan melukaimu sendiri. Ini pelajaran pertama yang didapat oleh Imam Syafi'i dari kaum sufi yang beliau suka kumpul-kumpul itu. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, aku mendapatkan dari kaum sufi ini suatu perkataan.
sibukkanlah dirimu dengan hal-hal kebaikan. Karena kalau engkau tidak menyibukkan dirimu dengan hal-hal kebaikan, niscaya engkau akan terjatuh pada hal-hal keburukan. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tentang kaum sufi. Dua hal ini yang didapatkan oleh Imam Syafi'i dari kumpul-kumpul dan kaum sufi tersebut. Itu sebabnya di kalangan kaum sufi dalam ajaran tasawuf, kita benar-benar menjaga agar tidak ada waktu yang terlewat sedetik pun yang sia-sia. Nah, ini. Itu sebabnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku telah menjumpai suatu kaum, maksudnya kaum sufi, yang mereka ini lebih serius dalam menjaga waktu mereka dibandingkan dengan kesungguhan kalian dalam mencari dinar dan dirham ini. Jadi orang-orang yang belajar tasawuf ini, orang-orang yang mengamalkan tasawuf ini, atau kita sebut sebagai ahli sufi, kaum sufi, mereka itu betul-betul menjaga dari detik ke detik, jangan sampai ada waktu mereka yang sia-sia. Ini juga, itu sebabnya kalau dalam pelajaran tasawuf ya, termasuk dikatakan menyia-nyiakan waktu kalau kita terlalu khawatir terhadap masa depan kita. Mikir aja, ngabisin waktu, mikir mengenai masa depan kita, ketakutan kita mengenai masa depan kita. Bagaimana nanti kalau umur 56 kita pensiun, bagaimana kalau nanti kita macam-macam. Semua kekhawatiran kita masa depan, kita pikirin terus. Menurut ajaran tasawuf, memikirkan terlalu banyak tentang kekhawatiran masa depan, termasuk dalam menyia-nyiakan waktu. Yang kedua, dalam ilmu tasawuf juga disebutkan, memikirkan dan memikirkan atau menyesali hal-hal yang telah lampau. Kenapa begitu ya? Aduh sayang ya, kenapa begitu? Kalau aja... Ini juga termasuk dalam menyia-nyiakan waktu. Itu sebabnya dalam ajaran tasawuf kita diajarkan agar hidup pada zaman ini. Itu sebabnya juga disebutkan bahwa kaum sufi ini adalah anak zaman ini, anak zamannya gitu. Karena kita hidup pada saat ini, kekinian ini. Yang masa depan nggak usah kelewat kita jauh pikirin. Karena kita juga susah mikir yang masa depan karena kita terlalu banyak hal yang kita tidak ketahui. Tentu kita harus memikirkan tentang masa depan, tapi jangan terlalu mikirin sehingga kita akhirnya nanti jatuh pada kategori orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Begitu juga apa-apa yang telah lampau, ya udah lampau, nggak bakal bisa kita rubah. Itu sebabnya juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini adanya dalam kitab Al-Fawaid. Beliau mengatakan, sungguh menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Karena menyia-nyiakan waktu itu memisahkan kalian dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memisahkan kalian dari dunia dan penduduk dunia ini. Jadi menyia-nyiakan waktu ini berat banget dah, berat banget, bener ya? Dia memisahkan kita dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memisahkan kita dari dunia dan penduduk dunia. Itu sebabnya dalam ajaran-ajaran tasawuf, kita benar-benar tidak boleh melalaikan hati kita dari mengingat Allah. Tidak boleh menyia-nyiakan waktu ini. Bukan aja nggak boleh berbuat maksiat, tapi menyia-nyiakan waktu aja nggak boleh. Oleh karena itu, mari sama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini. Isi bulan Ramadan ini dengan berbagai kegiatan yang baik. Itu sebabnya kita udah pernah bahas kemarin kan, bagaimana para ulama itu dengan kearifannya menyuruh kita, menganjurkan kita untuk mengisi malam-malam nisfu Sya'ban, malam-malam Sya'ban dan sebagainya dengan berbagai kegiatan yang positif, yang baik. Supaya apa? Supaya menghindarkan diri kita terjatuh pada kegiatan-kegiatan yang haram, paling tidak menjatuhkan kita dalam kegiatan-kegiatan yang menyia-nyiakan waktu. Bahwa ada teknologi, ada platform, kita gunakanlah sebaik-baiknya untuk kebaikan. Jangan untuk dengerin ghibah, jangan untuk cuman sekedar nonton ini itu yang nggak penting, menurut ya.
Gitu, Fit. Baik, Alhamdulillah, paham Ustadz. Ustadz, menjawab pertanyaan sahabat ya Ustadz. Beliau menanyakan bagaimana pandangan Ustadz tentang perilaku kalau berziarah itu memberikan menyebar bunga gitu kan Ustadz, dan sambil membaca Yasin Ustadz. Aduh, Masya Allah. Rasulullah SAW waktu itu sedang berjalan. Kemudian beliau menghentikan langkahnya karena beliau mendengar ada jeritan orang di dalam kubur itu. Kemudian sahabat-sahabat bertanya, kenapa, bagaimana ya Rasul? Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang ini menjerit kesakitan karena lagi disiksa dalam alam kuburnya. Karena kalau buang air kecil, enggak melakukan suci, enggak bersihin, enggak cebok lah, gitu bahasa gampangnya, benar enggak? Maka Rasulullah SAW mengambil sebuah batang pohon, kemudian menanamnya di kuburan tersebut, disiramin. Selagi pohon ini masih terus hidup, tumbuh, maka dia akan diringankan siksa kuburnya. Ini salah satu contohnya. Itu kemudian nanti jadi macam-macam tuh, jadi tabur bunga segala macam, benar nggak? Jadi tanam bunga di atas kuburan segala macam. Cara mensikapi dari hadis tersebut. Sehingga itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan ziarah kubur. Tentu dalam ziarah kubur itu kita nggak minta apa-apa sama si mayit, benar nggak? Dia udah meninggal, bagaimana ceritanya, benar nggak? Tapi kita datang ke situ kan memberikan doa kepada si mayit. Kita kirimkan doa-doa kepada si mayit agar diringankan siksa kuburnya, akan dimudahkan perjalanannya, benar nggak? Ketika kita membaca doa ini dalam ilmu tasawuf atau dalam ilmu Islam, ketika kita membaca doa itu ada adabnya. Salah satu adabnya itu adalah selain kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian menyebut Asmaul Husna, juga kita dianjurkan untuk membaca ayat Quran. Kalau dalam istilah tasawufnya itu menjadi kendaraan agar doanya lebih cepat sampainya kepada Allah, gitu kira-kira, benar nggak? Atau pada yang lebih umumnya adalah supaya doanya itu lebih cepat sampai ke Allah, kita ikuti doa tersebut dengan amal soleh. Boleh pakai bacaan Quran, boleh juga dengan sedekah. Ini. Pokoknya amal soleh aja lah. Dengan amal soleh itu, maka doanya akan lebih cepat sampai kepada Allah. Nah, dari situlah kemudian muncul bagaimana para ulama mensikapinya, menerjemahkannya. Sehingga kalau kita datang ke kuburan, kadang-kadang kita baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, baca doa, kita buat si mayit. Tapi ada orang-orang yang mempunyai keluangan waktu, sehingga bagi mereka baca Al-Fatihah, kemudian 3 Qul itu masih ada waktu lagi, masih panjang. Bayangin kalau kita jauh, misalnya orang tua kita meninggalnya di kalau yang dekat, kalau saya orang tua meninggal kan dekat dari rumah kuburannya, itu gampang. Tapi bayangin kalau kita kuburan orang tua kita jauh. Udah jauh-jauh perjalanan dari Jakarta ke Jawa Timur jauh. Pakai, bukan di kota besar lagi. Udah jauh-jauh datang, masa cuma bacanya gitu doang, kan nggak asik, bener nggak? Bener ya? Sehingga mereka yang punya keluangan, karena memang sudah menyediakan diri jauh-jauh datang sana, maka bisa juga dibacakan Yasin ketika melakukan ziarah tersebut. Kalau memberatkan, nggak usah. Misalnya panas terik atau hujan-hujanan, ya nggak usah. Baca yang pendek-pendek aja. Tapi kalau emang punya keluangan, toh kita udah meluangkan waktu begitu banyaknya dengan perjalanan begitu jauhnya untuk melakukan ziarah, ya boleh kita lakukan membaca Yasin di situ. Gitu, Fit. Alhamdulillah, semoga paham bagi sahabat-sahabat kita semua. Dan memang sekarang lagi waktunya orang berziarah ke kubur orang tua masing-masing, biasanya rame nih. Dan Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.